Namaku Yanti, usia 24 tahun. Aku cuma gadis kampung biasa, dari pelosok Jawa Tengah. Tapi siapa sangka, demi menolong keluarga yang terjerat utang, aku rela menerima lamaran seorang pria asing yang bahkan baru kukenal di Taiwan. Katanya halal, katanya demi cinta. Tapi semua itu harus kubayar mahal, dengan air mata dan luka batin yang tak semua orang tahu. Kalau kamu pernah dengar kisah seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat datang di Vega Story, tempat di mana kisah nyata para pejuang TKW kami ceritakan dengan jujur dan menyentuh hati. Karena dari cerita, kita bisa belajar. Namaku Yanti, anak ketiga dari 5 bersaudara. Kami tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bapak hanya seorang tukang bangunan, ibu buruh cuci tetangga. Hidup kami jauh dari kata cukup. Sejak lulus SMA, aku kerja serabutan. Kadang bantu ibu jualan gorengan, kadang ikut panen sawah orang. Tapi semua berubah saat adikku sakit parah dan harus operasi. Biaya rumah sakit membengkak. Utang keluarga menumpuk. Aku merasa gagal jadi anak. Aku tak tahan lihat ibu nangis tiap malam. Dari situ, aku putuskan satu hal. Aku harus jadi TKW ke Taiwan, biar bisa bantu keluarga. Awalnya semua terlihat mudah. Ada agen yang katanya resmi, membantu paspor dan pelatihan. Aku ikut pelatihan TKW di Tulung Agung selama 2 bulan. Diajarkan cara merawat lansia, memasak, sampai sedikit bahasa Mandarin. Lalu berangkatlah aku ke Taiwan, dengan 1 koper, segepok doa, dan harapan besar di pundak. Tapi ternyata, hidup di luar negeri tak seindah brosurnya dibagikan agen. Setibanya di Taiwan, harapanku langsung runtuh. Aku tidak dijemput oleh majikan seperti yang dijanjikan. Justru, aku dibawa oleh seorang perempuan lokal ke apartemen sempit di lantai 3 sebuah gedung tua di distrik lampu neon Taipei. "Kamu istirahat dulu, nanti malam dijemput kerja," katanya singkat. Aku bingung. "Kerja apa, Bu? Bukannya saya mau jaga ama." Wanita itu hanya tersenyum sinis. "Nanti kamu tahu sendiri, Yanti." Malam harinya, aku diminta dandan dan pakai pakaian yang menurutku terlalu terbuka. "Bu, ini bajunya kenapa?" Aku bilang dandan, "Kamu temani tamu saja, bukan disuruh ngapain," jawabnya ketus. Ternyata aku dibawa ke tempat karaoke. Lampu kelap-kelip, musik keras dan tawa para tamu yang semuanya pria. "Ini Bos Han, kamu di bawah pengawasan dia. Temani tamu ngobrol, nyanyi, minum teh. Gampang kan?" ucap wanita itu. Hatiku mencelos. "Ini bukan kerja yang dijanjikan. Saya nggak mau," bisikku. Tapi ia langsung melotot. "Kamu pikir semua ini gratis? Biaya tiket, pelatihan, apartemen. Kalau kamu kabur, keluarga kamu yang kami tagih, termasuk utang mereka." Aku diam, tangan gemetar, mataku mulai basah. Kupikir cuma semalam, tapi malam-malam berikutnya, aku tetap dipaksa ke tempat itu. Tiap malam pura-pura tersenyum meski batin rasanya remuk. Suatu hari, saat sedang duduk di lounge tempat kerja, salah satu manajer menghampiri. "Yanti, gaji kamu sudah bagus bulan ini, tapi ada tawaran lebih. Bos Liu tertarik sama kamu. Dia mau kamu jadi istri kontraknya selama 6 bulan. Nggak usah kerja tiap malam, gaji double. Gimana?" Aku tercekat. Di nikah kontrak? Formal, sah secara hukum Taiwan. Setelah kontrak selesai, kamu bebas. Dan gajinya bisa lunasin semua utang keluarga kamu. Aku nggak langsung jawab. Tapi malam itu, aku nggak tidur. Kutatap plafon apartemen kecil itu lama sekali. Satu sisi, aku ingin kabur. Tapi sisi lain, aku lihat wajah bapak, ibu, dan adik di pikiranku. Aku teriak dalam hati,
Kenapa hidup sekejam ini? Akhirnya, aku terima tawaran itu. Bukan karena cinta, tapi karena putus asa, karena ingin bebas dari jerat utang, dan ingin keluarga bisa makan layak. Hari pertama jadi istri kontrak, aku hanya bisa menunduk. Di meja apartemen hotel, aku lihat uang ditumpuk rapi. Tapi bersamaan dengan itu, harga diriku terasa makin tipis. Hari-hari berlalu dan aku hidup seperti boneka. Meski tidak lagi harus kerja malam, aku tetap tak bahagia. Sebab kenyataannya, menjadi istri kontrak bukanlah hidup yang bebas. Setiap gerak diatur, setiap waktu dikontrol. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa kehilangan diriku sendiri. Di luar, orang melihatku seperti wanita beruntung. Apartemen mewah, baju mahal, dan transferan rutin ke Indonesia. Tapi di dalam hatiku kosong. Aku mulai sering termenung di balkon apartemen, memandangi langit Taiwan yang dingin dan asing. Kadang aku buka galeri ponsel, lihat foto ibu sedang sakit, bapak menyopir angkot di Tulung Agung, dan adikku di rumah sakit setelah operasi. Hatiku remuk. Apakah ini semua sepadan? Bisikku lirih. Hingga suatu malam, sebuah pesan suara masuk ke ponselku. Yanti, utang kita sudah lunas. Ibu juga sudah bisa jalan pelan-pelan sekarang. Terima kasih ya nak. Kamu anak yang kuat. Ibu doakan kamu selalu bahagia. Tangisku langsung pecah. Tangisan yang selama ini kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar aku tidak bahagia. Aku segera duduk, menulis diari yang sudah lama kuabaikan. Aku tulis semua, perasaanku, sakitku, dan keinginanku untuk berhenti. Saat itu aku sadar, aku sudah cukup berkorban. Sekarang waktunya aku kembali jadi Yanti yang dulu. Keesokan harinya, aku pamit baik-baik. Aku kembalikan semua fasilitas. Bahkan aku serahkan kembali kontrak yang kutandatangani. Terima kasih atas bantuannya, tapi saya ingin berhenti. Ucapku pelan di depan kantor agensi. Tak mudah. Selama sebulan, aku harus bolak-balik ke kantor pemerintah Taiwan, mengurus pembatalan kontrak, lapor ke Kementerian Tenaga Kerja, bahkan ikut sesi konseling. Tapi aku jalani semuanya. Selama menunggu, aku mulai merawat diri. Aku menulis lagi, ikut kelas online, dan bergabung dengan komunitas pekerja migran. Di sana, aku bertemu banyak TKW lain yang juga ingin pulang, tapi belum punya keberanian. Aku bantu mereka pelan-pelan, sambil menyembuhkan diriku sendiri. Dan akhirnya hari itu tiba. Dengan koper kecil dan mata berbinar, aku naik pesawat. Dalam hati aku berbisik, aku bukan gagal, aku justru menang. Karena aku berani memilih kembali ke jalan yang benar. Kini, Yanti kembali tinggal di kampung bersama ibunya. Bukan lagi sebagai TKW, bukan pula sebagai istri kontrak. Ia adalah perempuan yang kembali dari luka, membawa semangat baru. Dengan sisa tabungan yang ia bawa pulang, Yanti tidak memilih foya-foya. Ia membuka toko sembako besar di dekat pasar desa. Setiap hari ia bangun pagi, melayani pembeli, dan sesekali memberi sembako gratis kepada janda tua atau ibu-ibu yang kesusahan. Kalau bisa bantu orang, walau sedikit, hati rasanya lebih tenang, ucap Yanti pelan. Tetangga mulai menghargainya. Meski ada sebagian yang masih berbisik-bisik di belakang, Yanti tak ambil pusing. Ia tahu, tak semua orang akan mengerti jalan hidup seseorang. Tapi yang penting, ia sudah kembali ke jalan yang ia yakini benar. Di suatu sore, saat sedang membereskan barang dagangan, seorang ibu mendekat dan bertanya, "Yanti, kamu kok bisa kuat seperti ini? Dulu kan kamu cuma kerja di luar negeri."
Yanti tersenyum, matanya menatap langit. Karena hidup bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya, tapi soal seberapa besar kita bisa bangkit dari jatuhnya. Ia tidak menyesali masa lalunya. Ia tahu, luka itu ada untuk membentuk, bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk disesali. Dan dari kisah Yanti, kita bisa belajar. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita, kita bisa belajar. Ini bukan hanya kisah Yanti, ini kenyataan yang dialami banyak TKW kita. Setelah semua yang dilalui Yanti, ia tak ingin hanya dikenal sebagai mantan host karaoke di negeri orang. Ia ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan cara yang mulia. Ia tahu, tak semua orang akan memahami keputusannya. Tapi bagi Yanti, hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan menyelamatkan apa yang tersisa dari dirinya. Kini, setiap pagi, Yanti membuka jendela rumahnya yang sederhana namun damai. Suara azan dari pesantren yang ia bangun sendiri bersama warga desa menjadi alarm terindah dalam hidupnya. Ia tak lagi memakai riasan tebal atau baju gemerlap, tapi senyum di wajahnya, itu yang kini paling bersinar. Beberapa kali ada yang bertanya padanya, "Yanti, kenapa dulu nggak lanjut saja kerja di sana? Bukankah hasilnya besar?" Yanti hanya tersenyum dan menjawab, "Karena ada hal yang lebih mahal dari uang, ketenangan." Ia tahu, setiap kisah TKW punya jalan yang berbeda. Ada yang pulang membawa harta, ada yang pulang membawa luka. Tapi ia ingin menjadi contoh bahwa meski hidup pernah gelap, setiap orang masih punya pilihan untuk berubah. Di sela-sela mengajar anak-anak mengaji, Yanti sering merenung. Ia masih ingat malam-malam sunyi di Taiwan saat dirinya menangis dalam diam. Ia masih ingat tatapan kosong di depan cermin bertanya dalam hati, "Sampai kapan begini?" Kini, semua itu tinggal kenangan, tapi bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Bukan masa lalu yang menentukan kita, tapi bagaimana kita bangkit darinya. Buatmu yang sedang berjuang di negeri orang, atau merasa hidup sudah terlalu berat, ingatlah Yanti. Ia bukan siapa-siapa, tapi keberaniannya mengubah arah hidup telah menginspirasi banyak hati yang terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah Yanti ini jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tak peduli seburuk apa masa lalu kita, selalu ada jalan pulang menuju kebaikan. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati, bantu share video ini ke teman atau keluarga agar lebih banyak yang tercerahkan. Dan kalau kalian pernah dengar kisah serupa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Vega Story.